يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Terakhir hari berapa ya? Terakhir 14. Hah? Terakhir 14. 12. Ya, sekarang 14. Hadis 412. Hadis yang dikeluarkan oleh Muslim dari Abdullah bin Umar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza bada hadibus syams ta'akhiru sholata hatta tabruz. Wa idza ghaba hadibus syams ta'akhiru sholata hatta taghiba." Apabila telah terlihat hajibus syams, ya, hajib untuk matahari, maksudnya matahari ketika telah terbit, maksudnya begitu kan. Ya, apabila telah terbit apabila matahari terbit, maka akhirkan sholat sampai matahari betul-betul nongol. Ya. Dan apabila matahari tenggelam, akhirkan sholat sampai benar-benar tenggelam. Di sini ibu dan bapak sekalian kita ambil faedah, itu dilarang atau terlarang sholat di waktu matahari terbit dan di waktu matahari terbenam. Ya. Apa alasan larangannya? Sebutkan dalam riwayat lain bahwa alasan larangannya itu di waktu itu matahari terbit di antara dua kaki setan, sehingga pada waktu itu para penyembah matahari sujud. Sehingga alasannya adalah supaya kita tidak tasyabbuh. Berarti larangan sholat di waktu matahari terbit dan sholat di waktu matahari terbenam karena khawatir menyerupai siapa? Para penyembah setan, para penyembah matahari. Dan juga supaya kita tidak tasyabbuh dengan mereka. Menunjukkan bahwa kita tidak boleh bertasyabbuh. Apa itu tasyabbuh? Menyerupai orang kafirin. Ya. Dan sudah pernah kita bahas bahwa tasyabbuh itu tidak boleh pada 7 orang. Ya. Di antaranya yang pertama itu orang kafir. Kita tidak boleh menyerupai mereka. Namun sudah pernah kita bahas bahwa larangan sholat di saat matahari tenggelam ini dikecualikan darinya adalah sholat dawatul asbab. Dikecualikan darinya apa? Sholat yang memiliki sebab. Sholat yang memiliki sebab atau disebut dengan dawatul asbab diperbolehkan. Iya. Hadis 413. Hadis yang dikeluarkan Al-Bazzar, Sayalisi dari Abi Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ba'athtum ilayya rajulan fab'athuhu hasanal wajhi hasanal islam." Apabila kalian mengutus seseorang kepadaku, maka utuslah orang yang wajahnya ganteng, namanya bagus. Ya, Rasulullah, apabila kalian mengutus seseorang kepadaku, maka utuslah kepadaku orang yang wajahnya ganteng, ya, namanya bagus. Maksudnya gimana Pak? Jangan-jangan ini jadi dari buat terjebak gitu Pak. Rasulullah kok
senang cowok-cowok ganteng. Buktinya di sini Rasulullah SAW ya mengatakan kalau kalian kirim orang, kirim yang ganteng, namanya bagus. Para ulama menjelaskan, tentunya kita tidak boleh memahami dan pemahaman yang buruk, Pak. Tidak mungkin, karena kan yang namanya homoseks itu terdilarang banget dalam Islam ini, asal Islam Rasulullah ya. Akan tetapi maksud hadis ini kata para ulama mimba tafa'ul. Apa itu tafa'ul? Berharap kebaikan. Berharap apa? Kebaikan. Karena ibu Pak, Rasulullah SAW pun nggak suka nama-nama yang nggak bagus. Ya. Dan Rasulullah SAW berharap dari nama-nama yang bagus. Seperti ini nggak masuk. Sebagaimana yang pernah dalam kisah perdamaian Hudaybiyah, bahwa waktu itu terjadi perdebatan ya, kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin dalam permasalahan perdamaian Hudaybiyah itu. Rupanya apa yang terjadi? Datanglah dari kalangan kaum musyrikin namanya Sahal. Apa kata Rasulullah? Ja'akum Sahal amrukum. Si Sahal datang, mudah-mudahan urusan kalian jadi sahal. Sahal itu apa? Mudah. Ya. Ini menunjukkan masalah. Kita berharap kebaikan dari nama, berharapkan kebaikan dari suami yang bagus, yang elok. Gitu kan. Makanya Nabi mengatakan, kalau kalian kirim orang, kirim kepadaku orang yang datang rupanya. Kenapa? Karena berharap kebaikan. Ya. Sebab dalam hadis Rasulullah SAW apabila melewati suatu tempat, kemudian Rasulullah bertanya, ini tempat namanya apa? Apabila disebutkan ternyata tempat tersebut namanya buruk, Rasulullah langsung tidak suka. Ya. Rasulullah SAW langsung apa? Tidak suka. Ya Pak, kalau Bapak misalnya pergi ke mana Pak? Ke Malang. Nanti nasibmu Malang gimana? Itu kan kata ya Ustaz, kan karena Rasul yang melakukan itu. Rasul nggak suka nama yang buruk. Rasul nggak suka nama yang tidak baik. Bahkan Rasulullah SAW menyuruh mengubah nama yang maknanya tidak baik. Karena ada seorang sahabat datang, kemudian Rasul bertanya, Masmu, siapa nama kamu? Kata dia, Hazan, susah. Hazan itu artinya apa? Susah, sulit. Apa kata Rasulullah? Ya, apa kata Rasulullah? La, bal anta sahl. Ya. Nama kamu ganti aja dengan Sahal, mudah. Apa kata dia? Enggak. Pokoknya saya enggak mau merubah nama yang sudah diberikan oleh ayahku. Akhirnya Rasulullah mengatakan ya terserah. Pokoknya apa kata Hazan? Ya semenjak itu hidupku tak pernah lepas dari kesusahan dan kesulitan. Nah, ya ini azakullah itu menunjukkan ya, bahwa boleh tafa'ul dan itu tidak termasuk tatoyur. Karena itu bisa memberikan pengaruh insyaallah. Iya. Hadis selanjutnya di berapa? 414. Ibu silakan masuk dalam keadaan tidak ngobrol ya Bu ya. Yang biasakan ngobrol dengan istani. 414 hadis yang dikeluarkan Al-Hakim dari hadis Abu Hurairah. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza balagha ar-rajul min ummati 60 sana faqad a'dara Allah ilaihi al-umr."
apabila seseorang dari umatku telah sampai umur 60 tahun, maka Allah telah memberikan udzur kepada dia dalam umur. Maksudnya apa? Orang kalau sudah umur 60 tahun Allah kasih udzur. Maksudnya gimana? Artinya, pertama maknanya apa? Kalau orang sudah umur 60 tahun belum taubat juga, maka berarti susah setelahnya untuk taubat. Karena Allah sudah berikan udzur sampai umur 60 tahun masih juga belum taubat. Sebab yang namanya orang sudah 40 tahun ke atas itu Pak, hatinya sudah mulai condong ke akhirat. Orang kalau sudah mulai tua itu Pak, hatinya udah syahwatnya sudah lemah, ya, badannya sudah mulai lemah. Biasanya orang kalau sudah tua itu ya seharusnya sudah mulai condong kepada kehidupan akhirat, fokus ibadah, banyak beribadah kepada Allah. Tapi ini umur 60 tahun masih mejeng. Umur 60 tahun masih joget-joget dangdutan, diskotik, pergi, Masya Allah. Ini orang aneh, sudah 60 tahun, Pak. Dapat PR itu siapa sih yang mau sama kamu, Pak? Ini Masya Allah, masih aja gitu kan, berbuat maksiat udah umur 60 tahun, gak malu. Pak, ya. Orang kalau sudah umur 60 tahun tapi tidak taubat juga kepada Allah, Allah berikan udzur sampai umur 60 tahun itu. Sehingga ketika umur 60 tahun belum taubat juga, sulit untuk bertaubat kepada Allah. Kecuali kalau apabila Allah menghendaki supaya dia mendapatkan hidayah, yaitu lain urusan. Allah berkehendak supaya Allah memberikan rahmat dan kasih sayang kepada dia. Iya. Atau makna yang kedua, artinya orang yang sudah umur 60 tahun, sudah lemah badannya, sudah nggak kuat, maka orang seperti ini diberikan udzur oleh Allah. Iya. Makanya wanita yang sudah tua renta, yang sudah lelaki melihatnya juga, gitu kan? Ya, sebetulnya diberikan rukhsah kalau dia tidak memakai kerudung nggak masalah. Tapi kata Allah kalau dia pakai tutup kerudung juga ya silakan, itu lebih bagus kata Allah. Ya, artinya Allah berikan udzur kepada orang-orang seperti itu. Orang tua renta yang mau pergi ke masjid udah umur 60 tahun misalnya, karena udah ya gitulah udzur untuk pergi ke masjid mungkin udah nggak kuat dan ini. Ya. Namun yang paling kuat Allah malah makna yang pertama tadi, bahwa orang yang sampai telah umur 60 tahun tapi belum taubat juga, maka sulit setelah itu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Pak? Orang kalau sudah tua itu biasanya sudah pendirinya kuat banget Pak. Ya, makanya kan kata para ulama, kalau anak-anak muda kan masih labil, dia masih muda, hatinya masih lembut, ya, sehingga dia masih mudah untuk diberikan apa masukan. Tapi kalau udah tua, 60 tahun ke atas sudah hatinya udah kayak batu ya, pendiriannya udah gak bisa berubah lagi gitu kan. Maka dari itu ya ketika umur 60 tahun masih belum taubat juga, masih senang berbuat maksiat, susah. Makanya kan disebutkan dalam hadis ada 3 orang yang Allah tidak ajak bicara, tidak dilihat oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah, dan bagi dia azab yang pedih. Siapa itu? Yang pertama syekhun zani, orang tua yang sudah tua renta tapi berzina. Ya. Ini termasuk 3 orang yang Allah tidak akan ajak bicara, tidak akan Allah lihat, tidak akan Allah sucikan, dan bagi dia azab yang pedih. Udah tua, udah keriput, udah kempot, ya, berzina. Kenapa kata para ulama? Karena biasanya orang tua itu keinginan berzinanya udah lemah, syahwatnya udah lemah.
tapi ketika dia masih berzina juga untuk menunjukkan tabiatnya memang buruk. Menunjukkan kepada apa? Tabiat yang buruk. Nah ini apa Islam? Alhamdulillah wa iyyakum. Maka hati-hati umur antara 40 sampai 60 tahun berubah. Allah menyebutkan umur dalam Al-Quran 40 tahun. Artinya di umur 40 tahun ini segera kita banyak kembali kepada Allah. Iya. Kalau sudah 60 tahun masih belum taubat juga, susah setelah itu. Ya, itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis 415. Hadis yang sama juga, hadis yang dikeluarkan oleh Abd bin Umayyah dari Sahal bin Sa'ad. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza balagha Allahu al-'abda 60 sana faqad a'dara ilaihi wa ablagha ilaihi fil 'umur." Apabila Allah menyampaikan seorang hamba ke umur 60 tahun, Allah telah memberikan kepadanya udzur dan Allah telah memberikan dia dispensasi, diskon dalam umurnya itu. Artinya sudah Masya Allah, ya, Allah sudah memberikan kepada dia umur yang panjang, umur yang cukup untuk dia itu tegak padanya hujan. Kalau ternyata dia tak mau taubat juga, sulit setelah itu untuk dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Hadis 416. Ini bapaknya masih banyak ya untuk umur 60 tahun. Nah, 63. 60. Ustaz 60. 60. Kalau 58. Itu rumah yang di belakang berapa? Hah? 64. Apa? 64. Nambah. Masya Allah. 77 Ustaz. 77. Alhamdulillah. Kalau sudah umur 60 tahun sudah istiqomah terus Pak, insya Allah tanda kebaikan. Insya Allah dia akan terus istiqomah sampai akhir hayat. Insya Allah. Hadis 416. Hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dan Musnadnya Imam yang tiga yaitu Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Hibban, Daraqutni, Al-Hakim dan Baihaqi dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza balagha al-ma'u qullatayn lam yahmilil khabath." Apabila air telah sampai 2 kullah, ia tidak akan membawa najis. Hadis 417 juga sama. Hadis yang dikeluarkan Ibnu Majah dari Ibnu Umar, "Idza balagha al-ma'u qullatayn lam yunajjishu syai'un." Apabila air telah sampai 2 kullah, maka tidak dinajiskan oleh apapun juga. Hadis ini Bapak sekalian termasuk hadis yang muskil. Masuk hadis apa? Yang muskil. Rasulullah mengatakan hadis ini, sebab urut hadis ini adalah bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan kondisi air yang ada di padang pasir, di mana binatang-binatang buas dan binatang-binatang yang lain pun minum dari situ? Apakah itu menjadi najis atau tidak?" Paham nggak? Jadi mereka bertanya tentang kondisi air yang ada di padang pasir, yang tentunya binatang-binatang buas minum dari situ. Ya. Kata Rasulullah apa? Apabila air telah sampai 2 kullah, maka dia tidak akan membawa najis. Kata yang lain, maka dia tidak akan dinajisi. Perhatikan Bapak sekalian, hadis ini kalau kita perhatikan berhubungan dengan pertanyaan seorang sahabat mengenai air yang dijilat oleh binatang buas. Jadi menunjukkan bahwa binatang buas itu air liurnya najis. Binatang buas itu air liurnya apa? Najis. Ya.
Maka Nabi SAW mengatakan kalau sudah sampai 2 bulan tidak akan dinajiskan oleh apapun juga. Artinya air-air yang ada di situ, ya kalau memang sudah lebih dari 2 bulan maka tidak masalah, tidak berubah. Cuma masalahnya Pak, apakah mafhum kebalikannya itu bisa kita pakai atau enggak? Karena kan subhanallah di sini apabila air telah sampai 2 bulan tidak akan membawa najis. Dan satu riwayat tidak akan dinajiskan oleh sesuatu. Apakah maknanya kalau sudah sampai 2 bulan, walaupun terkena air kencing, berak dan yang lainnya tidak akan dinajiskan? Bagaimana kalau air kencingnya itu sudah sampai 2 bulan juga? Misalnya Pak, kalau berenang, Bapak misalnya 20 orang berenang, kencing semua. Akhirnya apa Pak? Air kolam renang kan banyak banget ya. Tapi airnya bau hangsur. Kalau melihat hadis ini, apa kata hadis? Kalau sudah sampai 2 bulan tidak akan dinajiskan oleh suatu pun. Sehingga ada orang punya pemahaman nggak masalah, tetap nggak najis. Kita katakan ini nggak mungkin. Kenapa? Karena Nabi di situ mengatakan lam yahmilil khabath, tidak akan membawa najis. Nanti mafhumnya apa? Kalau dia membawa najis tetap berubah. Dan ijma seluruh ulama mengatakan air apabila berubah warnanya, baunya dan rasanya, maka ia menjadi najis. Berubah maksudnya dengan najisnya. Apabila air terkena najis lalu berubah rasanya, baunya dan warnanya, maka air itu menjadi najis. Itu dengan ijma seluruh ulama. Tidak ada perselisihan di antara mereka. Sehingga mantuknya pun juga muskil. Mantuk itu Pak, teks, bunyi teksnya itu muskil. Mafhumnya pun muskil. Sekarang Pak, kalau Rasulullah mengatakan apabila air telah sampai 2 bulan tidak membuat najis, bagaimana apabila air itu kurang dari 2 bulan? Saya mau tanya, 2 bulan itu berapa liter sih Pak? Sebagian ulama mengatakan 2 bulan itu sekitar 200 liter. Sekitar berapa liter? Sekitar 200 liter 2 bulan. 200 liter itu segimana sih Pak? 1 drum. 1 drum. 1 drum. 200 liter. Betul 200 liter. Iya. Nah, kalau misalnya Pak, air yang kurang dari 2 bulan, katakanlah 1,5 bulan, terkena najis, tapi tidak berubah rasanya, bau dan warnanya. Terkena najis, tapi tidak berubah rasanya, baunya dan warnanya. Kira-kira air ini najis apa enggak? Sebagian ulama mengatakan najis. Dasarnya di sini, mafhum mukhalafahnya. Kata mereka, karena Nabi mengatakan apabila telah sampai 2 bulan tidak bawa najis, berarti kurang dari 2 bulan masih bisa bawa najis, walaupun terkena najis yang sedikit dan tidak berubah rasa, warna dan baunya. Sebagian ulama dari pendapat jumhur mengatakan tidak najis. Kenapa? Karena mafhum hadis ini bertabrakan dengan mantuk hadis lain. Yaitu hadis Nabi mengatakan innal ma'a tahurun la yunajjisu syai'un. Air itu tahur dan tidak dinajiskan oleh apapun. Ini mantuk, sedangkan kamu mafhum. Dan kaidah usul fikih mengatakan mantuk apabila bertabrakan dengan mafhum, maka lebih dikedepankan mantuk. Paham apa? Artinya Pak, kalau kita perhatikan hadis ini, apabila air telah sampai 2 tidak membawa, ini kan mantuk teks. Yang kita pahami dari hadis ini apa? Kalau kurang dari 2 bulan berarti membawa, berarti ini adalah mafhum.
Paham nggak mafhum? Mafhum itu mafhum mukhalafah, artinya yang kita bisa pahami dari kebalikan hadis ini. Apabila telah sampai 2 pula tidak membuat najis. Kebalikannya, bila tidak sampai 2 pula berarti membawa najis. Berarti kata-kata yang kedua ini mafhum, yang disebut oleh para ulama dengan istilah mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah, mafhum kebalikan. Ya. Nah, apakah mafhum mukhalafah hadis ini bisa dipakai atau enggak? Kebanyakan ulama mengatakan mafhum mukhalafahnya nggak bisa dipakai. Kenapa? Karena bertabrakan dengan mantuk hadis lain. Apa itu? Bahwa Nabi mengatakan sesungguhnya ayat itu tahur dan tidak dinajiskan oleh apapun. Ini mantuk jelas bahwa air pada asalnya apa? Suci. Sehingga kata mereka mafhumnya hadis 2 pula ini pun nggak bisa dipakai. Mantuknya nggak bisa dipakai, mafhumnya juga susah dipakainya. Makanya disebut oleh kata para ulama ini hadis muskil. Ya, kita masuk hadis muskil. Kenapa? Karena mantuknya muskil, mafhumnya pun muskil. Ikhwat Islam, sekarang kalau misalnya ada air di ember, terkena cipratan air kencing, tapi air itu tidak berubah warnanya, rasanya dan baunya. Kalau menurut mafhum hadis kula najis. Tapi kalau menurut mantuk hadis air itu tidak najis, kan gitu. Kecuali apabila berubah rasanya, baunya atau warnanya. Sementara ini tidak berubah, warnanya juga, rasanya juga, baunya juga. Maka mana yang lebih didahulukan? Mafhum apa mantuk? Mantuk lebih didahulukan daripada apa? Mafhum. Ya. Nah itu Bapak. Jadi hadis ini termasuk hadis yang muskil secara mantuk maupun mafhum. Hadis 418. Yang mau tidur jangan lupa baca doanya ya. Hadis yang diriwayatkan Daraqutni dan Al-Hakim dari Saburah bin Ma'bad. Saburah bin Ma'bad. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza balagha auladukum sab'a sinin, fafarriqu baina furushihim, wa idza balaghu 10 sinin, adribuhum 'ala shalah." Apabila anak-anak kalian telah sampai 7 tahun, pisahkan tempat tidur mereka. Yang laki-laki dan wanita pisahkan. Dan apabila mereka telah sampai 10 tahun, pukul untuk sholat. Hadis ini ibu-ibu dan bapak sekalian mengandung tata cara pembelajaran kepada anak. Bahwa anak sebelum umur 10 tahun itu tidak boleh dipukul. Rasulullah baru memberikan izin dipukul itu kapan? Umur 10 tahun. Itu pun juga dengan pukulan kasih sayang, bukan pukulan melampiaskan kekesalan. Ya. Tapi dalam riwayat yang lain, apabila telah sampai 7 tahun, perintahkan mereka sholat. Sebatas perintahkan aja, sholat. Iya. Ini pelajaran. Berarti kalau sebelum 7 tahun, sebelum 7 tahun tidak diperintahkan, nggak apa-apa. Kenapa? Karena ilat hadis ini adalah berhubungan dengan masalah tamyiz. Berhubungan dengan apa? Tamyiz. Para ulama berbeda pendapat kapan anak itu disebut mumayyiz. Ya. Usia mumayyiz itu berapa tahun sih? Imam Syafi'i mengatakan usia mumayyiz itu umur 7 tahun. Dalilnya hadis ini.
Nabi bersabda, apabila anak telah sampai 7 tahun, perintahkan untuk sholat. Berarti itu menunjukkan bahwa sholat mumayyiz itu sudah sah niatnya. Karena kata para ulama, Pak, ini berhubungan dengan masalah kesekausan niat, Pak. Anak, kapan syarat sah niat? Kata para ulama, syarat sah niat itu ada 4. Yang pertama muslim, yang kedua mumayyiz, yang kedua apa? Mumayyiz. Berarti mumayyiz adalah salah satu daripada 4 syarat sah niat. Berarti ini berhubungan dengan niat sahnya ibadah seorang anak. Maka karena itu masalah ibadah berhubungan dengan sah atau tidak niatnya, maka pada waktu itu disyaratkan atau jadi perselisihan para ulama kapan disebut mumayyiz. Imam Syafi'i mengatakan 7 tahun. Buktinya Nabi memerintahkan apabila telah sampai umur 7 tahun perintahkan sholat. Berarti pada waktu itu niatnya sudah sah. Sementara sebagian ulama yang pendapat jumhur, mumayyiz itu tidak ditentukan oleh umur. Yang terpenting dia sudah bisa membedakan, maka dia mumayyiz. Baik itu 5 atau 6 atau 7 atau 8. Terkadang ada anak umur 5 tahun sudah mumayyiz. Terkadang ada anak umur 7 tahun baru mumayyiz. Terkadang ada yang 8 tahun baru mumayyiz. Namun kata Imam Syafi'i bahwa kebanyakan anak-anak itu mumayyiznya umur 7 tahun. Kebanyakan. Sedangkan hukum syariat itu dibangun di atas sesuatu yang paling banyak. Adapun yang sifatnya jarang terjadi itu tidak bisa dihukum. Dan pendapat dalam hal ini yang paling kuat pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, bahwasanya umur 7 tahun ini bisa dijadikan batasan mumayyiz. Ya. Nah, ini berhubungan Pak dengan masalah jual beli, dengan masalah ibadah, niat. Ya. Kalau ada anak sebelum mumayyiz niat sholat tak sah, karena niat yang belum mumayyiz itu tidak sah dan tidak diterima. Maka kalau ada orang anak umur 4 tahun sholat, pahalanya buat orang tuanya, buat dia karena dia belum mumayyiz, belum sah. Kalau ada anak umur 5 tahun sholat, belum sah. Kalau ada anak jual beli sebelum mumayyiz, jual belinya tidak sah. Umur 5 tahun biasanya beli. Ya. Kata para ulama, kalau dia belum mumayyiz, belum sah jual belinya. Karena syarat sahnya itu, syarat sah niat daripada suatu ibadah atau muamalah itu adalah mumayyiz. Sementara dia belum mumayyiz. Paham? Ya. Jadi ini berhubungan dengan masalah umur mumayyiz itu, Pak. Ya. Jadi hadis ini menunjukkan tentang pendidikan anak. Jadi anak baru bisa diperintahkan itu untuk sholat kapan umurnya Pak? 7 tahun. Dan pada waktu itu kata Rasulullah hendaknya dipisah tidurnya itu. Jangan dicampur antara laki dan wanita. Pisahkan. Ya, lihat bagaimana Rasulullah SAW memberikan pelajaran yang luar biasa kepada anak-anak. Ya, dan tentunya Rasulullah berbicara ini bukan dari hawa nafsunya Pak, tapi dari wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Baru kemudian umur 10 tahun boleh dipukul. Berarti mafhumnya itu menunjukkan sebelum 10 tahun jangan. Karena pukulan Pak kepada anak yang umurnya masih 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun itu sangat-sangat memberikan pengaruh kepada psikologinya. Dan memang subhanallah ya Pak ya, kita itu lebih ingat kepada guru kita yang mukul kita dulu waktu SD daripada guru yang tidak mukul kita gitu. Aku masih ingat kan siapa guru bapak waktu SD yang pernah mukul bapak atau jewer bapak? Ingat?
Kadang kita masih ingat aja pas ketemu, ini yang pernah jaga saya dulu. Ya, subhanallah, Islam azakumullah. Dan terkadang anak kecil itu Pak meniru. Umur anak 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu kan. Kalau dia melihat ibunya marah kepada dia akan terekam di pikirannya itu. Oh, begitu caranya marah. Besok-besok dia akan gaya gitu kayak ke ibunya gitu. Kalau bapaknya mukul, kamu itu besok-besok dia bisa mukul lagi. Kenapa? Karena usia itu usia gold atau dalam emas ya. Dia mudah merekam. Dia sedang belajar dengan lingkungannya dan sangat mudah untuk dia menerima. Ya, walaupun dia belum paham, tapi pada waktu itu hanya sebatas mengikuti saja. Subhanallah, ya, hal seperti ini pun juga dibenarkan para ahli psikologi anak, ya, karena memang subhanallah Rasulullah berbicara itu dari wahyu, bukan dari hawa nafsu. Ya, dan Allah tentunya yang paling tahu tentang kehidupan manusia, bagaimana sifat-sifatnya, kecilnya, umurnya, dan yang lain. Allah. Hadis selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, hadis 419. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza balagha banu Abil As 30 rajulan, ittakhadhu ibadallahi qawalan, wa ma'anallahi duwalan, wa kitaballahi dawalan." Apabila Banu Abil As itu telah sampai 30 orang, biasanya mereka akan menjadikan hamba-hamba Allah itu sebagai pembantu-pembantu mereka. Harta Allah dijadikan sebagai sesuatu yang buat mereka saja, ya jualan, dia berkeliling buat mereka saja. Wa kitaballahi dawalan, dan kitab Allah sebagai permainan. Sebentar Pak ya. Saya agak lupa penjelasan di sini. Dagelan, Pak. Bukan dagelan. Mungkin dagelan dari dagelan juga dagelan kan. Tidak apa. Mungkin kita bisa loncat dulu ya penjelasannya, saya akan lupa karena udah lama banget ya. Saya baca hadis itu penjelasannya saya agak lupa. Hadis berikutnya hadis 420. Hadis yang dikutip Abu Syaikh dalam Kitabul Adzan dari hadis Abu Mahdurah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza balagta hayya 'alal falah, faqul as-salatu khairun minan naum." Apabila kamu telah sampai ucapan hayya 'alal falah, maka ucapkanlah as-salatu khairun minan naum. Nah, di sini Bapak dan Ibu sekalian menunjukkan akan disyariatkannya mengucapkan as-salatu khairun minan naum di adzan subuh. Namun yang menjadi perselisihan di zaman sekarang maupun zaman dahulu adalah apakah as-salatu khairun minan naum itu adanya di awal adzan awal yang sebelum subuh itu, ya, ataukah adanya di awal pas subuh? As-salatu khairun minan naum. Syekh Al-Albani berpendapat bahwa as-salatu khairun minan naum itu adanya di adzan awal, yaitu sebelum subuh. Ya. Dalilnya hadis Abdullah bin Umar, bahwa disebutkan dalam hadis itu as-salatu khairun minan naum fil adzanil awal,
di adzan yang pertama. Sehingga atas dasar itulah Syekh Albani berpendapat bahwa as-sholatu khairun minan naum itu bukan as-sholat subuhnya, tapi adzan sebelum subuh. Namun menurut saya pendapat ini lemah. Ya, menurut saya pendapat Syekh Albani ini lemah. Karena jumhur ulama pun juga tidak setuju dengan pendapat ini. Kenapa? Alasan saya yang pertama, bahwa dalam hadis Ibnu Umar tersebut ada tambahan dalam riwayat yang lain dengan lafaz fil adzanil awal min sholatil fajar, di adzan yang pertama dari sholat subuh. Lafaznya begitu, di adzan yang pertama dari sholat subuh. Itu juga dikuatkan oleh lafaz hadis Abi Mahdurah dalam riwayat Abu Daud, ya, pun dengan lafaz begitu, min sholatil fajar, dari sholat subuh. Ini yang pertama. Yang kedua, para sahabat dahulu memahami adzan awal itu bukan adzan di luar waktu. Kalau kita perhatikan dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka menamai adzan ketika pas masuk itu disebut adzan pertama. Adapun iqamah mereka namai dengan adzan kedua. Makanya dalam Sahih Bukhari, ketika Imam Bukhari menyebutkan tentang riwayat bahwa Uthman yang mengadakan adzan yang ketiga di sholat Jumat, di situ dengan lafaz Uthman yang pertama kali membuat adzan yang ketiga, al-adzanul tsalits. Itu menunjukkan bahwa para sahabat mengatakan bahwa adzan yang Utsman ini disebut dengan adzan yang ketiga, bukan adzan awal. Maka dari itulah Bapak sekalian, ya, atas pendapat yang paling kuat dari pendapat jumhur ulama bahwa yang dimaksud dengan adzan awal itu adalah adzan apabila telah masuk waktu subuh. Karena dalam riwayat tersebut sebetulnya jelas min sholatil fajar, adzan awal dari sholat subuh. Sementara kalau itu bukan sholat di luar sholat subuh, tidak akan disebutkan dari sholat subuh. Maka atas pendapat yang paling kuat dan pendapat mayoritas para ulama, jadi as-sholatu khairun minan naum itu letaknya di adzan pas masuk waktu subuh. Adapun adzan sebelum subuh yang tujuannya untuk membangunkan orang supaya siap-siap, maka tidak disyariatkan as-sholatu khairun minan naum. Ya. Itu pendapat ini jumhur. Tadinya saya berpendapat dengan pendapat Syekh Albani, tapi setelah saya kaji lagi, saya cari pendapat jumhur, saya kumpulkan, tampak kepada saya pendapat yang paling kuat pendapat jumhur ulama dalam hal ini, dan Syekh Albani pendapatnya lemah dalam hal ini. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Lalu apa jawaban as-sholatu khairun minan naum, Pak? Ya, jawaban as-sholatu khairun minan naum yaitu sama dengan apa yang diucapkan. Ya. Adapun sebagian di masyarakat itu as-sholatu khairun minan naum dijawab apa gitu, saya lupa. Ada yang tahu? Shadaqta wa bararta. Nah, ini hadisnya lemah, bukan tidak ada asalnya pada Rasulullah, sehingga tidak bisa dijadikan dalil untuk pakai. Jadi yang benar apa? Kembalikan kepada umuman hadis. Idza sami'tul munadi al-muadzin yu'adzin faqulu misla ma yaqulul muadzin. Apabila muadzin beradzan, ya kalau kamu mendengar muadzin adzan, maka ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Sholatu khairun minan naum kita jawab dengan as-sholatu khairun minan naum juga. Iya. Itu ya Pak Islam, azakumullah. Hadis berikut, hadis 421. Hadis yang dibawakan Imam Ahmad dalam Musnadnya dan Muslim dari Abu Sa'id
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza buyi'a khalifatan faqtulul akhir minhuma." Apabila ada dua khalifah dibaiat dalam satu negara, maka bunuh yang terakhir di baiat itu. Karena berarti dia yang hendak memecah belah. Hadis ini ibu-ibu dan bapak saya kita ambil faedah bahwa tidak boleh dalam satu negara dua khalifah. Ya, karena itu bisa kacau beliau, kacau balau. Sebab dalam Islam kepemimpinan harus satu. Dengan adanya seperti itu tidak semuanya insya Allah. Nah kalau ternyata ada yang dibaiat, ya selain yang ini, maka yang lain ini harus diberesin tuh, diberesin. Di Indonesia banyak yang dibaiat. Di Indonesia banyak dibaiat. Ya ada di Baiat, N11 Baiat, Janus yang Baiat. Untuk di Lampung atau Khalifatul Muslimin juga Baiat juga di Bekasi atau Tomnya Abu Qadir Baraja juga memproklamirkan diri katanya dia Khalifah kaum Muslimin. Banyak Pak di Indonesia yang dibayar Pak. Masing-masing bawa hadis, apa hadisnya? Siapa yang mati tidak berbaiat matinya bangkit jahiliyah. Akhirnya mereka mengatakan mereka membawakan hadis itu untuk khalifahnya dia. Padahal kata para ulama yang dimaksud yang boleh dibaiat itu siapa? Yaitu imam yang memenuhi syarat-syaratnya yang telah disebut oleh para ulama dalam kitab-kitab siasah syariah. Siapa imam? Yaitu imam itu yang kata Imam Ahmad telah sepakat kaum muslimin memilihnya. Dia mempunyai wilayah kekuasaan yang jelas. Dia bisa menjalankan roda pemerintahan dan siasat syariah. Nah sekarang kan mereka rata-rata numpang di Indonesia. Maka kalau misalnya pemerintah menumpas mereka, tidak masalah, punya hak. Karena Rasulullah sendiri yang menyuruh. Apabila dua khalifah dibaiat, yang terakhir yang dibunuh. Kalau ternyata pemerintah berdalil dengan hadis ini, boleh, tidak masalah. Ya, kenapa? Karena kalau sudah ada pemimpin di suatu negara, nggak boleh yang lain mengklaim dirinya pemimpin, apalagi khalifah. Ya, kepada Islam, azakumullah. Cuma masalahnya apa? Mereka yang membuat khalifahan itu, ya. Alasannya selalu berkata apa? Di negeri kita ini pemimpinnya tidak syar'i. Karena tata cara pemilihnya tidak syar'i. Kita katakan apa? Islam ya menganggap apabila telah dipimpin oleh seorang pemimpin walaupun itu cara yang tidak syar'i tetap harus apa? Ditaati dalam perkara yang ma'ruf selama dia masih muslim. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ya, usikum bi taqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasyi. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat walaupun diperintah oleh hamba sahaya Ethiopia. Bapak tahu tidak Pak? Seluruh ulama sepakat dalam kitab-kitab siasat syariah bahwa dalam pemimpinan, dalam pemilihan pemimpin yang sesuai syariat tidak boleh memilih hamba sahaya, tidak boleh. Semua ulama sepakat bahwa syarat pemimpin itu dia pertama muslim, yang kedua balik, berakal, kemudian apa? Sehat jasmani, merdeka dan bukan hamba sahaya, dan dia punya wawasan yang sangat luas. Kalau bisa dia mujtahid. Ya. Nah, berarti kalau misalnya dalam pemilihan yang sifatnya syar'i, budak kepilih nggak? Tidak bakalan. Tapi Rasulullah mengatakan walaupun kalian dipimpin oleh budak, berarti kalau budak jadi pemimpin itu sudah dipastikan nggak syar'i. Tapi Nabi SAW tidak melihat apakah itu tidak syar'i atau tidaknya. Yang jelas dia sudah jadi pemimpin dan kemaslahatan yang sangat besar ya akhi.
walaupun dia tidak sesuai syariat tata cara jadi pemimpinnya, selama dia muslim taati. Kenapa? Karena melihat kemaslahatan yang lebih besar ya Pak Islam azakumullah. Sementara di zaman sekarang banyak orang-orang yang dangkal pemahamannya itu. Mereka mengatakan pemilu ini kan demokrasi bukan Islam. Berarti tata cara pemilihan presiden di negeri kita ini pemimpin nggak sesuai syari. Sesuatu yang nggak sesuai syari ya nggak syari, nggak boleh kita akui. Anjir, ini pemahaman siapa dari para ulama? Ulama mana yang memahami seperti ini? Bahkan para ulama menyebutkan dalam kitab-kitab mereka, apabila ada terjadi pemberontakan, padahal pemberontak dalam Islam itu haram, tidak boleh. Terjadi pemberontakan, kemudian pemberontak ini berhasil menggulingkan pemimpin yang ada, dan dia berhasil jadi pemimpin, maka wajib kita taati juga walaupun caranya tidak sesuai syariat. Semua ulama sepakat wajib. Ikhwat Islam azakumullah. Tapi inilah Pak ya, banyak sekarang ini dai-dai yang selalu mengatakan ya enggak syar'i yang enggak boleh ditaati, enggak syar'i enggak boleh taati. Bayangkan. Kalau memang kita setuju, kalau pemimpin itu memerintahkan kita kepada maksiat, la Allah kita tidak menaati. Karena Rasulullah mengatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh menaati makhluk untuk memaksiati siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata para ulama, kalau misalnya pemimpin kita kafir, ya Syekh Utsaimin ditanya, Syekh, bagaimana kalau qadarullah pemimpinnya kafir? Sementara kaum muslimin tidak mampu untuk merubahnya. Apakah kami tetap wajib menaati pemimpin seperti itu? Kata Syekh Utsaimin, ya, ati'uhum la diyanatan wa innama li ajri maslahah. Taati saja mereka bukan karena dari sisi agama dan syariat, tapi karena menghindari mudarat yang lebih besar. Ya. Kalau dia kafir, tetaplah taati karena untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Bagaimana kalau dia seorang muslim? Maka kita harus menaati secara diyanah, secara syariah. Ya. Ikhwat Islam azakumullah. Ini dan itulah ya, bukan berarti kita setuju dengan adanya pemimpin yang kafir, tidak, sama sekali. Seorang muslim tidak boleh ridho untuk memilih ya, pemimpin yang non-muslim. Ya, bahkan yang sekarang bukan gembar-gemborkan apa coba Pak, lebih baik pemimpin non-muslim yang tidak korupsi daripada yang muslim tapi korupsi. Jadi seakan-akan dikesankan bahwa muslim itu identik korupsi. Padahal dari calon-calon yang ada misalnya, apa yakin mereka semua sudah korupsi? Mana buktinya? Tapi sengaja itu didengungkan supaya apa? Supaya kaum muslimin mau memilih. Sebetulnya yang terpengaruh itu biasanya sih muslim-muslim yang tidak punya ghirah terhadap agama. Adapun muslim yang punya ghirah dalam agama, mereka memikirkan tentang akidah, gak bakalan selama-lamanya untuk memilih. Gak bakalan. Iya, makanya yang mengatakan, oh yang penting yang gak korupsi, ya itu pasti muslimnya muslim dagelan. Muslim abangan itu kayaknya biasanya betul. Muslim yang dia betul-betul yakin tentang agamanya, dinnya, tak akan pernah dia mengambil selain muslim. Sekarang katakanlah dia nggak korupsi, tapi kerusakan dia terhadap akidah umat Islam ini berat. Ya. Kalau cuma mikirin dunia, kok sih susah. Kita mikirinnya kebaikan agama juga, masalahnya ya. Islam ada kemuliaan ya. Bukan kampanye ya Pak ya. Cuma mau ngingetin aja. Hadis selanjutnya. Jangan-jangan nanti Ustaz bakal ada pertanyaan. Ustaz mau milih siapa?
saya orang Bogor. Hadis selanjutnya, hadis 422. Hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim, Nasai dan Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar. Rasulullah SAW bersabda, "Idza tabaya'a rajulan fa kullu wahidin minhuma bil khiyar ma lam yatafarraqa wa kana jami'an." أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. Apabila dua orang jual beli nih, yang si A sama si B lagi jual beli, maka setiap dari mereka, dari si A dan si B itu punya hak khiyar, pilihan antara melaksanakan akad atau tidak melaksanakan selama keduanya belum berpisah dan keduanya masih ada di satu tempat, ya. Jadi masih berada di tempat jual beli. Maka pada waktu itu khiyar, ya, hak untuk memfasakh, membatalkan masih ada. Mau jadi apa enggak masih ada. Au yukhayyir ahadumal akhar, atau salah satunya sudah memberikan pilihan. Apabila salah satunya telah memberikan pilihan kepada yang lainnya, lalu kemudian dua-duanya sudah akad jual beli, maka sudah wajib jual. Jadi misalnya bapak, ya, jual beli, Pak, berapa ini Pak? Oh, 500.000. Oh, coba, ya, saya minat lah, ya, mudah. Ya, lihat dulu, ya. Kayaknya saya minat deh. Udah, saya beli ya, 500.000. Udah. Tapi masih di majelis akad. Kemudian pas di majelis akad itu dia lihat lagi, kok ada aib. Maka selama masih di majelis akad, masih punya hak untuk apa? Batal. Apa? Ini sudah ada, saya kok melihat ada kekurangan ini Pak, saya nggak suka ini Pak, saya batalin aja Pak ya. Yeah. Tapi kan sampai sudah beli, tapi kan kita masih di majelis. Selama kita masih di majelis, masih ada hak untuk apa? Ada. Terkadang kan ada penjual biar wajib, caranya gimana? Langsung pergi dia, ya masih biar berpisah maksudnya. Biar nanti misalnya dia dapat air tidak bisa dikembalikan. Maka yang seperti ini kata para ulama hilah, tidak boleh seperti itu, haram. Ya, ini disebutkan khiyar. Khiyar kalau memang ternyata di situ ada ketipu atau dia memang berpikiran berubah untuk membatalkan dan yang lainnya. Nah, kalau ternyata keduanya sudah berpisah, sudah akad jual beli berpisah, barangnya pun sudah dipisahkan juga, udah. Maka kata Rasulullah wajib jual belinya sudah wajib. Setelah itu ternyata baru dia berubah pikiran mau batalin, nggak boleh. Kecuali kalau si penjualnya mau berbaik hati, ya udah nggak apa-apa, silakan balikin aja. Kalau memang nggak jadi. Tapi kalau penjualnya bilang nggak bisa mas, karena situ sampean kan sudah periksa juga, sudah lihat kan sudah bagus. Kemudian sudah kita berpisah, kalau itu datang lagi nggak jadi, kok nggak bisa. Kenapa? Karena bayi jual beli sudah wajib. Ya. Paham nggak ya? Azakumullah ya. Nah, jadi ini akhir disebut dengan khiyar majelis oleh para ulama, disebut dengan khiyar majelis. Ada lagi khiyar macam yang lain yang disebut dengan khiyar goben, khiyar ketertipuan. Dibilang gini, Pak, saya mau bayar nih sekarang, tapi tolong ya kasih tempo saya 3 hari aja.
Ya, untuk saya periksa dulu mobilnya ini. Tapi ini uangnya sudah saya bayarkan. Saya minta hak khiyar 3 hari. Ya. Makanya seperti ini boleh, Pak. Kalau kedua belah pihak mengatakan oke, kita ada khiyar 3 hari, apakah akan jadi atau tidak, baik ada cacat ataupun tidak. Oke, siap. Setelah 3 hari dia ngerasain sendiri mobilnya, kayaknya enak nih. Oke Pak, ya udah nggak ada khiyar lagi, udah selesai. Ya. Tapi setelah 3 hari kok nggak enak banget nih mobil. Maaf Pak, kayaknya saya nggak minat Pak, saya beli Pak. Udah. Ini harus Pak, harus kita ucapin tuh Pak. Yang khiyar itu harus kita ucapin. Ya. Supaya tidak ada saling mengklaim pada waktu itu ya Islam azzakumullah. Ini untuk kemaslahatan kita benar-benar beli. Sehingga pada waktu itu kita ya tidak tertipu ya dalam jual beli kita. Ikhwata Islam azzakumullah, kita lanjutkan hadis keberapa? Sudah bosan belum? Belum ya? Hadis 423. Hari ini sudah 10 hadis lebih. Hadis yang dikeluarkan Abu Daud dari Ibnu Umar. Masya Allah Pak, ya. Kalau di zaman dahulu untuk ngambil hadis per hadis itu luar biasa Pak. Sampai ada seorang ahli hadis mau dipukul untuk mendapatkan 1 hadis oleh imamnya. Ya. Udah ya, dipukul Imam Malik pasti apa kan? Karena gara-gara dia ngeyel pengen dapat hadis tapi Imam Malik nggak ngasih. Makanya ya dia bersikap kurang ajar, Imam Malik kesel, dipukul. Kemudian kan Imam Malik merasa takut bersalah, akhirnya dipanggil, dikasih hadis-hadis. Dia, wah kalau begini caranya saya mendingan dipukul ya. Makanya Pak, kalau dulu itu mereka terhadap hadis itu luar biasa sekali. Alhamdulillah kita bisa belajar, bisa memahami. Ya. Ini Allah nikmat. Ya. Hadis 423. Hadis dari Abu Daud dari hadis Abdullah bin Umar. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza tabayatum bil dinah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizar wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian berjual beli dengan cara inah, dengan cara apa? Inah. Dan kalian mengambil ekor sapi, dan kalian ridho dengan tanaman, dan kalian tinggalkan berjihad untuk memperjuangkan agama Allah ini, maka Allah akan kuasakan kepada kalian kehinaan. Allah tidak akan angkat, Allah tidak akan cabut kehinaan tersebut dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Lihat Nabi mengatakan di sini Pak, Rasulullah, apabila kalian disibukkan dengan jual beli ina, itu riba. Ya. Jual beli ina itu jual beli apa? Riba. Sibuk kalian dengan jual beli riba. Kalian ambil ekor sapi, maksudnya apa? Kalian ridho dengan tanaman, artinya apa? Kalian sudah sibuk dengan dunia, nggak mau mikirin agama lagi. Sudah asyik dengan pekerjaannya, sudah asyik dengan dunianya. Wataraktumul jihad, dan kalian tinggalkan berjihad, artinya memperjuangkan agama Allah ini Nabi. Maka di saat itu pasti Allah akan jadikan kalian hina di hadapan orang-orang kafir. Dan ternyata benar. Ya. Sekarang yang namanya umat Islam Pak, yang jual beli riba itu kita tidak bisa lepas Pak. Ya. Sudah begitu banyak umat Islam Pak lebih merasa asyik dengan dunianya. Ya. Dan sudah tidak lagi peduli dengan agamanya. Agamanya dicaci maki, mana aja.
Iya, nabinya dicaci maki, tenang aja. Nggak ada sama sekali gira. Ya. Maka kalau sudah seperti ini gimana jadinya? Hina umat Islam. Di Indonesia ini umat Islam mayoritas. Tapi kenapa umat Islam sendiri yang kita lihat justru yang dipersulit terhadap kaum muslimin di Indonesia ini lemah, nggak punya kemampuan apa, nggak punya kekuatan apa. Sementara yang mengatur kebanyakan orang-orang non-muslim disetir negeri kita ini dan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya? Itu pejabatnya sibuk mikirin kue kedudukan. Ya. Yang dia pikirkan adalah bagaimana mempertahankan apa? Kedudukan dia. Partai ya itu yang menjadi pembelaan, bukan membela negara ataupun rakyat, yang dibela partainya. Allah musta'an. Kata Rasulullah SAW, Allah tidak akan mencabut kehinaan dari kalian. Sampai kapan? Sampai kalian semua kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Berarti Pak, tugas kita sekarang adalah menyadarkan kaum muslimin, mendakwahkan kaum muslimin supaya mereka sadar mau kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kita dakwahi para pejabatnya, kita dakwahi para pemimpin-pemimpinnya, kita dakwahi kaum muslimin secara umum agar mereka kembali kepada din. Supaya apa? Supaya umat Islam punya izzah, umat Islam punya apa? Ya, bangkit, punya kekuatan. Kita tidak ingin umat Islam terus-menerus terpuruk, ya, tidak punya kemampuan dan kekuatan apa-apa ya Islam azza wa jalla. Padahal dahulu umat Islam itu Pak, luar biasa. Bapak kalau baca buku Ibnu Battuta, lihatlah Ibnu Battuta. Beliau sampai ke Jawa, ke Sumatera. Ibnu Battuta itu sezaman dengan Syekhul Islam Taimiyah. Hidup pada abad ke-9 Hijriah. Dia cerita ketika beliau sampai di Sumatera, beliau menceritakan di situ raja ini sangat adil dan negeri. Ulama-ulamanya banyak, ya. Dan rakyatnya pun juga masya Allah berkuat dalam berpegang kepada agama. Itu ceritanya Ibnu Battuta. Tapi kadar Allah, negeri kita dirusak oleh para penjajah. Ya. Negeri kita dirusak oleh para penjajah yang umat Islam. Maka tentu kewajiban kita sekarang untuk terus mendalami, mengingatkan, ya, supaya kita semua kembali kepada din, pada agama kita, supaya kita bisa izzah punya apa? Kemuliaan di negeri kita, ya, Islam azzakumullah. Ya. Ini ya, Nabi mengabarkan umat Islam ini akan hina. Kapan kaum muslimin hina? Ketika umat Islam sudah tidak peduli dengan agamanya sendiri. Ketika umat Islam sudah tidak mau lagi memperjuangkan agama ini. Ketika umat Islam sudah lebih sibuk dengan dunia-dunia mereka. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW sabda apa? Yushik, ya, hampir-hampir para umat-umat itu akan menyanggap kalian itu apa? Santapan. Antada abikum kama tada'alaka ala qas'atiha. Hampir-hampir umat-umat kafir akan saling memanggil untuk menyantap kalian, sebagaimana orang-orang lapar saling memanggil untuk menyantap hidangan. Ya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah kaum muslimin pada waktu itu sedikit jumlahnya? Kata Rasulullah, tidak, banyak. Tapi banyaknya bagaikan buih yang dibawa banjir, yang tidak punya kemampuan dan kekuatan apa-apa, yang bisanya cuma ikut arus. Kemudian Rasulullah sabda demi Allah akan cabut dari hati musuh-musuh kalian rasa takut kepada kalian, dan Allah akan lemparkan ke hati kalian penyakit wahani. Lalu ditanya, ya Rasulullah, itu penyakit wahani? Kata Rasulullah, cinta dunia dan takut. Kita menjadi cinta dunia apa? Karena sudah asyik dengan dunia kita, dengan kenikmatan-kenikmatan. Ya. Nah, ya, maka bangkitlah kita semuanya.
Mari kita sungguh-sungguh kembali kepada agama Allah dengan cara mengkaji Islam ini dan mendakwahkan kaum muslimin untuk mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam. Kita buka tanya jawab. Bolehkah hukumnya konsultasi kehamilan ke bidan yang non muslim? Boleh, tidak masalah. Sebatas konsultasi, asal jangan ke dokter laki-laki. Selama masih ada perempuan, wajib kepada siapa? Perempuan. Ya. Boleh ke dokter laki-laki. Ibu-ibu yang ngobrol bu, kebiasaan ibu-ibu kalau saya jawab dan mulai ngobrol sana sini. Bagus bu. Ustaz, nasihat apa yang paling mengena jika anak kita sangat kecanduan sekali di laptopnya bermain-main game, sampai-sampai disuruh sholat malah melawan? Ya salah situ sendiri, kenapa dikasih? Ya kan, kesalahan orang tua ketika mengasih ke anak laptop, HP untuk main game, kemudian sudah kecanduan, baru bingung. Ya, baru bingung gimana ya nasihat apa ya Ustaz ya. Dan sebetulnya itu kan kesalahan dari diri kita sendiri. Kenapa kita kasih fasilitas-fasilitas itu? Tentunya ibu menasihati anak tidak mungkin kita dengan tangan besi, nggak bisa. Kita harus berusaha untuk pakai tangan kanan ya Pak ya, dengan tangan kiri ya Pak. Kita berusaha untuk memberikan nasihat dengan bijak. Sebab anak, apalagi kalau anak itu sudah remaja, kalau kita tangan besi, mabur, dia akan sifat anak sudah kalau udah remaja, dia ngelawan biasanya. Gak bisa, jadi kita harus ada pendekatan. Kedekatan kita itu yang harus bisa memberikan kepada dia apa? Ya, kenyamanan ketika diberikan nasihat. Ya. Berikan masukan-masukan yang baik, nasihat-nasihat yang baik, ajak dia berpikir, dia secara waras. Mudah-mudahan dengan cara pendekatan kita kepada anak tersebut yang baik, insya Allah. Tapi ketika kita mengingkarinya juga dengan cara tangan besi, seringkali terjadi si anak itu malah semakin menjadi-jadi. Ustaz, ketika ruku, mata itu ke kaki atau ke tempat sujud ya? Ke tempat sujud ya. Karena kata Aisyah, Nabi pernah sholat di dalam Ka'bah dan matanya tidak lebih dari tempat sujud. Bagaimana kalau orang sudah kenal sunnah tapi tidak diterapkan dalam pelaksanaan sholat? Ya, kalau memang dia sudah paham sunnah dan belum diterapkan, kenapa belum bisa diterapkannya? Kalau belum diterapkan, misalnya karena saya masih ragu Ustaz, apakah benar kayak gini? Soalnya saya mendengar ada hadis juga yang begini. Ya, akhirnya saya belum bisa meninggalkan. Ya, kalau begitu hilangkan syubhat Anda dengan cara benar-benar mengkajinya. Kalau dia tidak bisa melaksanakan sunnah karena nggak enak Ustaz, gimana nanti kata orang? Nanti saya tiba-tiba disebut Wahabi gimana? Nah, kita harus nasihati Mas. Kita beribadah kepada Allah itu jangan nggak enak sama orang, tapi benar-benar murni kali dapat ridho Allah. Urusan orang mau ridho nggak ridho itu tak penting buat kita. Yang penting Allah ridho kita. Ya, Rasulullah SAW man ardallah bi sakhatin nas. Ya, barang siapa yang mencari keridhaan Allah walaupun orang-orang tidak suka kepadanya, apa kata Allah? Kafallahu mu'natan nas. Allah akan cukupkan dia dari manusia. Man ardallah nas bi sakhatillah. Sebaliknya, siapa yang mencari keridhaan manusia tapi ia korbankan keridhaan Allah Subhanahu wa taala,
Wakalahullah bilan nas. Allah akan serahkannya kepada manusia dengan bantu dia. Allah cuekin. Allah gak peduli sama dia. Ya. Tolong jelaskan perpecahan yang terjadi di Saudi Arabia menjelang munculnya Imam Mahdi. Karena kan disebutkan dalam hadis itu Pak, bahwa munculnya Imam Mahdi itu di saat terjadi 3 pasukan berperang di Ka'bah. Dan masing-masing pasukan ini kata Rasul dipimpin oleh anak khalifah. Nanti ini menunjukkan Saudi akan pecah nanti menjadi 3 pasukan, masing-masing dipimpin oleh anak khalifah. Jika mereka berperang tidak ada yang kalah. Lalu kata Rasul, datanglah pasukan dari arah timur, ya, membawa bendera hitam, tapi bukan ISIS, ya. ISIS Khawarij atau Islam, yang kemudian akan dibaiat di Ka'bah. Maka kata Rasul, siapa yang kalian melihat itu datangi, walaupun harus ngesot. Ya. Jadi kita bergabung dengan mereka. Ya. Mohon nasihatnya agar terhindar dari perkara-perkara syubhat dalam tata cara beragama. Nasihat saya Pak, teruslah menuntut ilmu, karena syubhat itu kuat di hati di saat ilmu itu dangkal. Tapi ketika ilmu itu telah mengunjam di dada kita, insya Allah syubhat pun akan segera hilang. Makanya jangan lupa menuntut ilmu dan tanya. Ketika ada syubhat di hati langsung tanyakan. Jangan biarkan syubhat itu terus-menerus ada di hati kita. Iya. Karena kata Ibnu Qayyim, obat syahwat itu adalah rasa takut kepada Allah. Sedangkan obat syubhat itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Apakah ketua DKM boleh menerima bayaran dari uang kas masjid? Siapa saja yang boleh menerima upah dalam pengurusan masjid itu? Apabila ketua DKM itu Pak, memang tidak ada kerjaan kecuali mengurus masjid, sehingga kesibukannya mengurus masjid menyebabkan dia tidak bisa cari nafkah. Maka kalau seperti itu silakan mengambil. Tapi ketua DKM kaya raya, dia punya pekerjaan. Ya, ada apa dia mengambil dari kas masjid? Karena kas masjid itu pasti dari uang sodako. Yang namanya sodako itu tidak hak buat para kaya raya, tidak berhak. Maka mintalah pahalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wajibkah menuntut ilmu dunia? Enggak wajib. Menuntut ilmu dunia menjadi wajib apabila masuk dalam adab usul fikih. Ma la yatimul wajibu illa bi fa wajib. Sesuatu kewajiban yang tidak bisa sempurna kecuali dengan melakukan sebuah perbuatan, maka perbuatan tersebut menjadi wajib. Apabila sebuah kewajiban tidak sempurna kecuali dengan mempelajari suatu ilmu, maka kita wajib belajar ilmu dunia tersebut. Tapi itu kata para ulama hukumnya fardu kifayah, tidak fardu ain. Contoh, menutup aurat wajib tidak? Sementara untuk menutup aurat kan harus ada yang belajar menjahit, ada yang harus belajar bagaimana cara bikin kain. Berarti harus ada itu. Tapi itu hukumnya fardu kifayah. Kesempurnaan ibadah adalah kesehatan. Ketika kita sakit-sakitan, sulit untuk menyempurnakan ibadah kita. Berarti harus ada yang belajar ilmu kesehatan. Wajib, tapi itu hukumnya fardu kifayah. Ya. Nah, wajibnya kalau menyempurnakan kewajiban. Wa illa ilmu dunia kata para ulama pada asalnya mubah. Ilmu dunia pada asalnya apa? Mubah saja. Kalaupun kita tidak tahu ilmu dunia, tidak akan oleh mereka mungkar dan nakir. Bapak perintahnya sama mereka mungkar nakir. Bumi itu datar atau bulat? Salah.
Apakah bersuci dari kencing dengan menggunakan tisu saja itu sah? Bukankah Nabi juga cebok dengan batu dulu? Maka dikiaskan oleh para ulama kepada batu semua yang sifatnya menyerap. Maka boleh. Misalnya kita beol, buang air besar. Nggak ada air, adanya tisu, ya udah pakai tisu aja, bersihin. Udah selesai. Yang penting bersih ya. Masalah. Ustaz, bila mau tidur, saya selalu murojaah hingga tidur. Saya tidak tahu di ayat yang mana saya berhenti karena tertidur, Ustaz. Bagaimana hukumnya? Hukumnya nggak sesuai sunnah. Karena yang sunnah itu Nabi mengucapkan zikir-zikir dan doa sebelum tidur. Iya. Maka Nabi SAW biasanya baca Quran sebelum tidur, ya tidak dalam berbaring, baca aja. Baru kalau kita mau tidur, baru kita baca doa-doa mau tidur, zikir-zikir mau tidur. Itu sunnahnya begitu. Iya. Apa makna surat Al-A'raf ayat 205? Apakah zikir itu amalan lisan atau amalan hati? Semua ulama sepakat bahwa zikir itu amalan lisan, bukan amalan hati. Maka apabila ada orang yang sholat dan baca Al-Fatihah hanya di hatinya bukan di lisannya, batal, tidak sah. Kenapa? Karena zikir itu amalan lisan, bukan amalan hati. Ya. Dan apakah kondisi hati seseorang itu bertingkat-tingkat sesuai dengan kualitas zikirnya? Ya, zikir bisa dipengaruhi oleh kualitas hati. Di saat ia berzikir dan hatinya mengikuti, dan ia pun juga terbawa sehingga ia khusyuk di hadapan Allah, maka itu zikirnya lebih besar pahalanya dibandingkan sebagai zikir tapi hati tidak mengikutinya. Maksudnya Ustaz, saya mau nanya, kalau kita sholat berjamaah di belakang imam, makmum baca Al-Fatihah atau cukup mendengarkan saja? Ya. Pendapat yang saya kuatkan, apabila imam itu membaca dengan keras, dengarkan dan diam. Dan apabila imam tidak membaca dengan keras, maka bacalah. Jadi mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dan dibuat oleh Syekhul Islam jadinya. Kenapa? Karena ini lebih mengumpulkan semua dalil. Ya. Itu yang saya kuatkan, Allah. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkan dan diam. Kalau dibacakan berarti keras. Ya. Kalau jual beli salah satu syaratnya harus sudah memayyiz. Lantas jual beli yang dilakukan anak-anak TK saat beli jajan gimana tuh Ustaz? Kan sudah saya sebutkan bahwa jual beli anak yang belum memayyiz tidak sah. Allahumma kecuali kalau dia mewakili, kata sebagian ulama mengatakan kalau si anak itu mewakili ya orang tuanya nggak masalah. Ya. Allah malam dalam hal ini jelas. Ya, kalau kita merujuk kitab-kitab fikih, mereka menyebutkan bahwa syarat jual beli diantaranya pelakunya harus mumayyiz. Bolehkah mengadakan walimatus safar? Boleh, tidak masalah. Karena walimah itu pada asalnya hukumnya mubah. Boleh. Maka kalau bapak misalnya mau safar bikin walimah, ya boleh, silakan aja. Namun kebiasaan Nabi SAW biasanya sih belum pulangnya. Kalau kita lihat dari Sahih Bukhari, Rasulullah SAW apabila sampai kota Madinah, beliau menyembelih unta atau sapi untuk dibagi-bagikan kepada apa? Tangga sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Apabila kita menjahit baju tetapi pada saat mau diambil tidak sesuai atau belum sesuai,
Apakah pembayarannya setelah diperbaiki bajunya? Kita punya hak. Ya, ketika kita kan sudah punya speknya begini. Pak, tolong jahitin segini ya. Ini namanya bayi mustalam. Bayi mustalam itu harusnya apa? Syaratnya apa? Hah? Uang duluan, barangnya nanti. Itu bayi mustalam. Makanya kalau kita mesen jahit ke orang, harusnya bapak uang duluan. Harusnya. Tapi masalahnya orang Indonesia ini kalau uang duluan, seenaknya dia. Seringnya begitu, Pak. Ya. Yang namanya bayi masalah itu harus uang duluan. Ya, uang duluan, berapa Pak harganya? 200.000 nih. Oh ya udah, ini 200.000. Tolong kerjain ya, dalam 10 hari. Ya. Nah, Ustaz, kalau saya kasih duluan uangnya, dia seenak-enaknya jahitnya. Ya. Mau saya seperti itu, gimana kalau saya kasih panjat dulu 100.000, nanti baru dibayar 100.000 lagi setelah selesai. Sebetulnya sih tidak sesuai dengan bayi usaha seperti itu ya, Pak Islam azabullah. Tapi kalau memang dikhawatirkan ada mudarat yang lebih besar, ya silakan aja. Iya, Pak Islam. Nah, makanya dari itulah kita supaya sesuai dengan syariat, bagaimana kita memberikan solusi-solusi yang paling tepat supaya tetap sesuai syariat. Duit dulu, baru kemudian barangnya nanti. Dengan cara Pak, saya kasih bapak duitnya dulu. Tapi kalau ternyata pas hari ke-10-nya, ya tidak sesuai dengan yang saya inginkan, saya punya hak untuk yang minta diperbaiki atau yang lainnya. Oh, gampang, silakan. Setelah pas 10 hari jadi, kok begini kan saya mintanya begini. Ya, nggak bisa. Pokoknya saya mau minta sesuai dengan spek. Kalau enggak, saya minta balikin duitnya. Ya, punya nggak masalah. Ya, ada khiyar di situ ya. Apa Islam azza ya. Kalau wudu di air keran, di bawahnya ada bak mandi. Terus pas bagian kaki wudunya pakai air di bak mandi, apakah wudunya saya salah? Emangnya tangan kita atau badan kita najis salah? Ya. Orang yang mengatakan bahwa air mustamal itu najis sama saja mengatakan badan kita najis. Sedangkan badan seorang muslim itu tidak najis. Bahkan kata para jumhur ulama, hatta itu bekas orang kafir pun tidak najis. Karena badan manusia itu suci. Ya, kecuali kalau di tangannya banyak najisnya, yang kemudian jatuh ke bak dan berubah rasa, bau dan warnanya. Tapi orang tangan kita juga bersih kok, cuma buat berwudu doang. Kan ini istilahnya di air mustamal. Ya, air mustamal atas pendapat yang paling kuat itu hukumnya suci dan mensucikan. Apa hukumnya pasang gambar makhluk bernyawa dalam rumah seperti foto dan yang lainnya? Gak boleh, Pak. Karena itu bisa menghalangi malaikat rahmat untuk masuk. Rasulullah inal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada di dalam rumah tersebut apa? Anjing dan gambar-gambar bernyawa. Apa hukumnya bersendawa ketika sedang sholat? Bersendawa tidak ada hukum, apakah itu makruh atau haram tidak. Sedangkan bersendawa itu sesuatu yang sifatnya pasti terjadi ketika terjadi ada kelemahan pada lambung dan limpa kita. Makanya sendawa itu ya sinyal yang menunjukkan adanya kelemahan yang ada pada energi limpa kita kalau dalam ilmu herbal itu. Sehingga terjadilah energi berbalik ke atas, terjadilah sendawa. Makanya kalau ada orang sendawa itu menunjukkan lemah lambungnya. Ya. Jadi kalau dia bersendawa dalam sholat nggak batal. Ya. Apa boleh mengambil buah yang ada di jalan raya tanpa izin, Ustaz? Walaupun kita tahu siapa yang menanam pohon tersebut. Sebagian ulama mengatakan apabila pohon dia misalnya pohon itu
berada di pinggir tanah dia. Kemudian bagian buahnya dia ke jalan. Maka yang ke jalan itu menjadi hak umum. Yang ke jalan itu menjadi hak umum. Kalau diambil orang-orang pun tidak masalah. Kenapa? Karena pohon itu mengambil hak orang. Sehingga karena itu menjadi hak orang, maka kalau kita ambil, ya kita nggak berdosa. Salah situ, kenapa mau pohon mangganya di pinggir jalan? Mengganggu orang. Atau misalnya pohon mangganya dia masuk ke tanah kita, jatuh di tanah kita. Sebenarnya orang kan boleh ambil aja, itu punya kita loh. Salah situ, ya pohonnya masuk ke sini. Ini kan punya hak saya. Karena kan yang namanya tanah itu ke atas dan ke bawah, bukan cuma tanahnya doang. Sebenarnya atau begitu. Kan saya pernah mendengar Dr. Eroni berpendapat seperti yang saya katakan tersebut. Ustaz, suami dan istri boleh nggak manggil suami manggil istrinya Umi, istri manggil Abi? Nggak boleh. Umi itu artinya ibuku, ibumu itu yang melahirkanmu. Ya. Tapi ini niatnya sebatas untuk melatih anak aja, Ustaz. Ya. Ya kalau memang kita sebatas melatih sekali-kali sih nggak masalah. Misalnya aku tuh ambil pergi situ, pergi, ya misalnya begitu, untuk mengajarkan nggak masalah. Tapi kalau kita manggil ke istri, panggil aja langsung dengan namanya atau dengan gelar yang lain. Ibu-ibu di belakang udah itu juga nggak tahu ya. Nggak ada yang tidak untuk aja namanya. Ustaz, anak saya namanya Akil. Sekarang alhamdulillah sudah menikah, tapi mertuanya minta dia mengganti namanya karena beliau menganggap nama itu katanya tidak bagus untuk kehidupannya dan rumah tangganya. Wah, ini tatoyur yang haram. Ini kan namanya udah bagus, Bang. Akil itu orang yang berakal. Mau diganti Majnun? Pak, nama saya sudah akil, Pak. Namanya bagus, berakal. Ya. Bagus, Pak, menggunakan akal pikiran dalam Al-Quran supaya saya juga berakal. Ya. Oh, nggak bisa, soalnya secara perhitungan Jawa ini nggak benar. Itu syirik, Pak. Boleh haram. Ya. Tauhid itu. Baiklah, saya kira cukup sampai di sini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.